Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mukidi Channel. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas kepada sahabat-sahabat Mukidi Channel. Oke, di pagi ini saya akan mengajarkan bagaimana cara mendaftar aplikasi Peduli Lindungi bagi sahabat-sahabat TKI yang tidak mempunyai nomor HP Indonesia. Karena di luar sana sahabat-sahabat beranggapan bahwasannya untuk mendaftar aplikasi Peduli Lindungi di situ diharuskan mempunyai nomor Indonesia. Tapi anggapan sahabat-sahabat adalah salah karena untuk mendaftar aplikasi Peduli Lindungi di situ bisa menggunakan alamat email yang sahabat gunakan di saat ini. Oke, agar tidak memakan waktu yang lama, kita terus saja masuk ke aplikasinya. Bagi sahabat yang sudah menginstal, ya tinggal membuka saja. Untuk sahabat yang belum menginstal, ya diinstal terlebih dahulu. Oke, langkah pertama pastikan masuk di Play Store. Oke, kemudian di situ kita cari Peduli Lindungi. Oke, kemudian untuk sahabat yang belum download, ya di-download. Untuk sahabat yang sudah download, tinggal buka. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian di situ bagi sahabat yang mau daftar, pastikan pilih bahasa Indonesia saja agar sahabat-sahabat paham. Kemudian di sini kita pilih warga negara Indonesia. Kemudian di sini kita centang saya setuju. Nah, untuk di sini pojok kanan bawah di situ ada tanda daftar. Nah, untuk sahabat yang belum mempunyai akun ataupun belum daftar lagi, sahabat bisa tekan daftar. Kemudian di situ kita pilih yang alamat email. Nah, di sebelah sini. Di situ silahkan dimasukkan nama lengkap sesuai dengan nama sahabat di paspor ataupun SPLP ataupun KTP. Pilih di antara salah satu. Tentu saja. Kemudian centang. Oke, setelah kita sudah mengisi alamat email, kita tekan daftar. Nanti di situ akan diberikan kode verifikasi yang nantinya akan dikirim melalui email. Nah, ini sudah dapat kode verifikasinya. Kemudian tunggu sebentar, kita masukkan saja. Oke, setelah sahabat sudah memasukkan kode verifikasinya, kita tekan verifikasi. Setelah itu kita berikutnya scroll ke atas, mengerti, kemudian berikutnya, kemudian mengerti, kemudian berikutnya, kemudian scroll ke atas, mengerti, kemudian berikutnya, mengerti. Oke, sudah siap. Akun kita sudah jadi. Nah, untuk di poin ini yang terfokus adalah untuk mengisi e-hack. Nah, untuk hal ini memang kemarin itu sempat bingung juga di airport bahwasannya memang untuk syarat terbang AirAsia di waktu itu untuk penerbangan perdana Kuala Lumpur Surabaya diharuskan mengisi e-hack. Nah, di situ pastinya ada hal-hal baru. Oke, sebelum kita masuk ke pengisiannya, saya ingatkan untuk sahabat-sahabat harus sediakan. Yang pertama pastinya paspor ataupun SPLP halaman depan. Kemudian yang kedua, screenshot dari sertifikat vaksin sahabat yang didapat di MySejahtera. Nah, di situ ada nama, kemudian tanggal lahir, kemudian kapan pengambilan dos vaksin yang pertama, dan kemudian tempat di mana pengambilan vaksin, dan juga untuk yang kedua sama halnya dengan yang nomor satu tadi, yaitu mulai dari kapan pengambilannya, yang dos kedua, kemudian di situ ada di mana tempat pengambilan vaksin tersebut. Kemudian selanjutnya, silahkan disediakan juga yaitu screenshot dari tes COVID, karena nanti di situ ketika pengisian e-hack di situ ada 3 dokumen yang harus diupload. Oke, kita masuk saja ke pengisiannya agar tidak menunggu waktu yang lama. Kita tekan. Kemudian kita pilih buat e-hack. Kemudian di situ ada 2, domestik dan internasional. Oke, kita pilih yang internasional. Kemudian di situ ada 2 pilihan juga, mau melalui jalur udara ataupun jalur kapal. Kita pilih jalur pesawat terbang. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, di situ ada 2 pilihan, yaitu warga negara asing, kemudian warga negara Indonesia. Tapi di sini kita pilih warga negara Indonesia karena pastinya sahabat juga warga negara Indonesia. Nah, untuk di kolom pertama di situ silahkan dimasukkan nama sesuai KTP ataupun KK. Kemudian di situ alamat email secara otomatis akan terisi. Kemudian di kolom ketiga di situ disuruh untuk memasukkan NIK yang didapat di KTP pun juga bisa ataupun di KK juga bisa. Nah, untuk yang kolom terakhir di situ untuk memasukkan tanggal lahir. Oke, setelah itu sudah terisi semua dan sudah dipastikan bahwasannya data-data yang sudah dimasukkan itu betul, kita tekan selanjutnya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di situ kita bisa pilih. Kalau di saat ini sahabat mau menggunakan AirAsia, ya dipilih yang AirAsia. Kalau sahabat mau milih Malindo, ya dipilih Malindo. Oke, dan untuk yang kolom kedua, di situ ada bandara keberangkatan. Kita pilih saja, kita tulis Kuala Lumpur. Nah, di sini kita pilih. Oke, kemudian kita scroll ke atas, kemudian di situ juga kita isi nomor penerbangan. Kalau AirAsia selalunya QZ ataupun AK. Kalau QZ itu maskapai Indonesia ataupun yang AK itu maskapai Malaysia.
Oke, contoh kita buatkan contoh QZ G21. Oke, kemudian tanggal keberangkatan di situ kita sesuaikan sesuai dengan sahabat kapan terbangnya. Ya pastinya kalau e-hack ini dibuat kurang 1 hari sebelum berlepas, karena di situ nanti akan mengupload file gambar PCR. Oke, kita ambil di tanggal 27. Oke, kemudian oke. Setelah itu di kolom bawahnya pun sama juga tanggal 27 kita oke. Kita semak sekali lagi dari atas sekali di situ dimasukkan nama maskapai. Kalau sahabat menggunakan Garuda ya dipilih Garuda, kalau Malindo ya dipilih Malindo, kalau AirAsia dipilih AirAsia. Setelah itu di kolom kedua bandara keberangkatan di saat ini Kuala Lumpur, kemudian di bandara kedatangan pilih Surabaya. Untuk yang di Jakarta ya tinggal menyesuaikan diisi Jakarta. Gitu saja. Di kolom terakhir itu ada 2 tanggal keberangkatan dan tanggal kedatangan. Di situ pastinya tanggalnya tetap sama yaitu di tanggal 27 Maret 2022. Kemudian kita tekan selanjutnya. Nah, untuk di bagian ini sahabat nanti diminta untuk menyatakan bahwasannya sahabat di saat ini sudah vaksin ataupun belum. Jadi tinggal menyesuaikan pada diri sahabat masing-masing. Oke, dalam kasus ini saya contohkan sudah vaksin. Nah, kita centang yang sudah vaksin. Kemudian di sini kita masukkan jumlah vaksinasi ataupun jenis vaksinasi. Oke, di saat ini kita vaksin menggunakan Sinovac. Oke, kemudian di tanggal vaksin pertama itu silahkan disesuaikan dengan sertifikat vaksin sahabat yang ada di MySejahtera ataupun yang sahabat diberi kartu vaksin. Nah, silahkan disesuaikan. Oke, tahunnya dulu kita rubah ke tahun 2020, kemudian di bulan Juli di tanggal 21. Oke, kemudian kita tekan oke untuk yang pengambilan vaksin pertama, dan untuk lokasi ini tinggal menyesuaikan sahabat sebelumnya vaksinnya di tempat apa. Nah, itu ditulis saja. Oke, kemudian untuk di kolom kedua, tanggal vaksin kedua pun harus sama dengan sertifikat vaksin yang ada. Vaksin yang kedua, di situ kita rubah lagi tahun 2020, kemudian di bulan Agustus di tanggal 11. Oke, kemudian kita oke. Dan untuk di kolom selanjutnya pun sama juga, silahkan diisi dengan di mana sahabat mengambil vaksin. Pastinya sama, kalau dos 1 sama dos 2. Dan untuk di kolom unggah sertifikat vaksin ini, sahabat bisa men-screenshot sijil vaksin, sertifikat vaksin yang sebelumnya yang sahabat ada di MySejahtera. Oke, di sini kita upload terlebih dahulu. Nah, untuk hal ini saya sarankan untuk di screenshot agar size ataupun ukuran gambar itu tidak terlalu besar, karena kalau nanti terlalu besar nanti di situ akan tertolak oleh sistem. Oke, untuk yang selanjutnya, nah di sini disuruh untuk memasukkan di mana sahabat membuat tes PCR, karena di situ harus diisi dengan detail. Oke, contoh. Oke. Kemudian, kalau sahabat balik di tanggal 27, pastinya membuat PCR-nya di tanggal 26. Nah, untuk tanggal tes, kita pilih tanggal 26. Kemudian oke. Nah, untuk di tahapan selanjutnya, di situ akan ditanya, apakah Anda memiliki gejala dalam artian demam, batuk, selsema, dan sebagainya. Kalau sahabat merasa fit, tinggal tidak. Kemudian, untuk yang tahapan paling terakhir, di situ negara yang Anda kunjungi dalam 14 hari terakhir. Nah, kemudian di sini kita cari Malaysia. Oke, sudah terpilih Malaysia. Kemudian tahapan yang paling terakhir di situ adalah tekan selanjutnya, tapi tidak bisa diklik. Dan di situ saya merasa penasaran, saya mencoba untuk mengkontak developer dari aplikasi Peduli Lindungi, dan di situ memang menyatakan di saat ini sistem ada gangguan dalam artian ada penambahbaikan. Jadi untuk pendaftaran e-hack yang ada di aplikasi Peduli Lindungi adalah kurang lebih sama seperti yang saya contohkan. Tinggal di langkah terakhir di situ tidak bisa diklik karena memang di saat ini untuk pendaftaran ataupun fungsi dari aplikasi tersebut tidak bisa maksimal karena ada penambahbaikan. Jadi untuk sahabat-sahabat pastikan yang pertama yaitu sahabat sudah paham seperti apa atau cara mendaftar e-hack yang ada di aplikasi Peduli Lindungi, agar nanti sahabat-sahabat yang akan datang ketika disuruh untuk mengisi aplikasi Peduli Lindungi, sahabat tidak panik. Oke, itu saja yang bisa saya share pagi ini, semoga bermanfaat, dan mohon maaf memang durasi video ini agak panjang karena di situ memang banyak sekali tahapan-tahapan yang sahabat harus pahami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam TKI sukses. Bye bye.